Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, qala al-muallif al-kitab al-habib Abu Bakar bin Ali al-Mashhur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran yang kemarin mengenai ringkasan dari satu fan ilmu. Fan ilmu yang belum terlalu lama munculnya, nggak seperti ilmu-ilmu agama yang lainnya yang munculnya udah 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Ilmu ini baru 100 tahun yang lalu, bahkan kurang. Nah, maka kemarin kita udah jelaskan bahwasanya apa saja sih yang dibahas dalam ilmu yang satu ini, yaitu ilmu fikih tahawulat. Ternyata di dalamnya terkandung 5 pengetahuan yang mana kalau kita baca tentang ilmu fikih tahawulat tidak akan lepas dari 5 pengetahuan ini. Mau kitab apapun yang kita baca, selagi fannya masih dalam fan fikih tahawulat, maka akan tetap berada di dalam 5 ilmu ini, 5 pengetahuan ini. Oke. Yang pertama ada fiqhun nawaqid wan naqaid, yaitu pengetahuan tentang apa saja yang rusak dan apa saja yang dirusak. Wa mudillatul fitan, dan fitnah-fitnah yang keji yang munculnya di akhir zaman, nggak muncul di zaman-zaman sebelumnya. Wa asbabul wiqayah minha, dan bagaimana cara kita bisa selamat dari kerusakan yang dirusak dan fitnah-fitnah yang tadi. Tidak hanya memperkenalkan ini adalah sebuah kesalahan, tapi juga dijelaskan bagaimana kita bisa selamat dari kesalahan itu. Tidak cuma kenal tentang oh ini adalah dosa, oh ini adalah bahaya, ini fitnah, ini bisa membunuh, ini hada. Enggak cuma itu, tapi juga dijelaskan bagaimana cara kita bisa menghindari masuk ke dalam situ. Asbabul wiqayah minha. Ini adalah pengetahuan yang pertama. Nah, maka latung qadanna ulal Islam. Kita udah jelaskan semuanya kemarin, hingga kita membaca satu hadis yang belum selesai penjelasannya, yaitu hadis latung qadanna ural Islam urwatan. Latung qadanna itu artinya dirusak. Kalau tung qadanna doang itu artinya dirusak, tapi Nabi menambahkan huruf la di depannya, yang mana di sini faedahnya adalah mentaukidi fi'il mudhari yang akan dibaca. Mentaukidi artinya memperkukuh bahwasanya ini benar-benar bahaya. Latung qadana, pasti akan dirusak. Ural Islam, tali yang mengikat Islam akan dirusak, akan dilepas urwatan, satu persatu. Faidan tuqidat urwatun tasyabbatha an-nasu billati taliha. Apabila satu tali telah rusak, ibarat kayak kepang gitu, kita lihat kan, ini dilepas satu. Ketika satu kepang sudah dilepas, orang-orang akan mencoba
untuk berpegangan kepada kepang selanjutnya lagi. Ketika dilepas lagi akan ke selanjutnya lagi, ke atasnya lagi hingga tali yang paling terakhir daripada Islam. Tasyabbasa an-nasu billati taliha awwaluhunna naqdhan al-hukmu wa akhiruhunna as-salatu. Yang pertama kali dirusak dalam Islam, tali yang mengikat umat Islam, ini yang pertama kali dirusak adalah al-hukmu, kata Nabi. Nabi yang memprediksi. Padahal kejadian belum terjadi sama sekali. Kejadian jauh di akhir zaman. Tapi Nabi prediksi. Yang pertama kali dirusak adalah pemerintahan. Pertama kali. Artinya apa? Enggak berselang lama dari Nabi wafat, pemerintahan Islam akan rusak. Ternyata terbukti 30 tahun sesuai dengan sabda Nabi bahwasanya penggantiku setelah aku wafat ini cuma 30 tahun dan akan dilanjutkan dengan apa? Sistem monarki. Nah, maka ketika sistem pemerintahan yang diajarkan Nabi dengan menggunakan Dewan Syuro itu rusak, Dewan Syuro itu DPR, ya, Dewan Syuro. Jadi DPR itu diambilnya juga dari kata bahasa Arab sebenarnya. Dewan itu bahasa Arab, perwakilan juga ada bahasa Arabnya, di situ wakil kan bahasa Arab, rakyat juga bahasa Arab. Jadi DPR itu pada dasarnya adalah bahasa Arab. MPR juga sama. Nah, sistem Dewan Syuro ini yang buat Nabi. Ya. Syuro itu artinya musyawarah, permusyawaratan. Ini yang buat Nabi, yang mana nanti beberapa orang akan dipilih oleh rakyat, oleh umat Islam sebagai Dewan Syuro. Dan yang terpilih ini harus orang alim, apal Quran, apal hadis, ngajari santri banyak dan nggak pernah bohong. Ini yang pantas duduk di Dewan Syuro, bukan yang ngasih duit banyak ke kita, itu bukan. Yang duduk di kursi Dewan Syuro yang diajarkan sama Nabi dan yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat setelahnya adalah orang-orang yang wali kelasnya. Semakin kamu adil, semakin kamu jujur dalam hidupmu, semakin kamu gak banyak pamer, gak banyak sombong, semakin cocok kamu ini menjadi seorang Dewan Syuro. Gak kayak di zaman sekarang, ya. Rakyatnya udah beda, jadi pemimpinnya pasti beda. Kerusakannya udah atas bawah rusak semua, jadi udah sulit, mau dibenerin juga udah sulit. Udah gampang merusaknya. Yang rakyatnya dikasih uang mau. Kalau zaman dulu nggak mau, yang penting yang mau memimpin saya itu harus adil, rajin sholat. Ini zaman dulu, tapi itu Dewan Syuro. Akhirnya Dewan Syuro dipilih oleh rakyat, dan Dewan Syuro ini akan memilih kandidat-kandidat presiden selanjutnya. Kayak Abu Bakar, setelah Abu Bakar siapa? Umar setelah Umar siapa? Utsman Ali. Ini dipilih sama Dewan Syuro semuanya atas permusyawaratan sahabat-sahabat yang derajatnya udah tinggi-tinggi, kayak Ibnu Umar, Ibnu Zubair. Itu udah luar biasa, sahabat-sahabat yang akhabir bahasa Arabnya, ya, dokdeng bahasanya, sahabat besar udah derajatnya. Nah, itu yang memilih mereka. Nah, begitu sampai ke sahabat cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al Hasan, di situ ada konflik yang dibuat oleh satu golongan yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah taubat. Golongan tersebut namanya adalah golongan Khawarij. Maka golongan Khawarij ini membuat sebuah provokasi, buat sebuah adu domba di antara umat Islam, hingga akhirnya buat hoaks-hoaks tersebar di seluruh wilayah Islam pada saat itu. Jadi hoaks udah tersebar tuh waktu itu. Apalagi zaman dulu nggak ada media, yang mana kalau udah satu berita tersebar di satu kota bakal bertahan selama 1 bulan, beritanya bisa nggak berubah tuh di situ. Kasusnya nanti ada di Sayyidina Utsman, kematian Sayyidina Utsman ternyata gara-gara hoaks yang nggak berubah-ubah. Jadi ketika ada berita yang miss dari kebenaran, nggak akan terdeteksi sama pusat pemerintahan. Itu bahayanya hoaks di zaman dulu.
Zaman dulu udah ada hoak juga. Akhirnya tersulutlah emosi di antara dua belah pihak. Yang satu ada pihak Muawiyah, yang satunya pihak Al-Hasan. Sebenarnya Muawiyah itu orangnya baik, luar biasa. Al-Hasan apalagi baik banget. Mereka menginginkan kedamaian, namun sayangnya para pengikutnya yang nggak pakai akal kalau mengikuti. Akhirnya karena efek dari kaum Khawarij tadi, dari dulu mereka tujuannya cuma satu, Khawarij ini sampai zaman sekarang nggak hilang kok. Ya, Khawarij nggak cuma terbatas pada saat zaman sahabat-sahabat doang kok. Zaman sekarang ada Khawarij, mungkin namanya doang yang berubah, tapi visi mereka, misi mereka tetap sama. Apa misinya? Merusak Islam dari dalam. Mereka menggunakan nama Islam, di belakangnya ditaruh, di partainya ditaruh nama Islam, ditaruh nama. Padahal tujuan mereka cuma satu, merusak Islam. Karena merusak Islam dari dalam itu enak, kalau dari luar susah. Itu tujuan kaum Khawarij zaman dulu sampai zaman sekarang. Akhirnya karena Sayyidina Hasan merupakan seorang pribadi yang luar biasa, tidak menginginkan adanya peperangan terjadi di antara dua kaum muslimin. Padahal Sayyidina Hasan benar, ya. Muawiyah juga benar. Yang salah itu kaum Khawarij yang mengadu domba di antara keduanya. Akhirnya apa? Sayyidina Hasan dengan begitu banyak pengikutnya berpikir, ya Allah, ini kalau saya melawan Muawiyah, berapa banyak umat Islam yang akan terbunuh? Musuh saya umat Islam, bagiannya saya, pengikutnya saya orang Islam juga. Mereka kalau udah pulang dari perang nih, mereka sholatnya bareng lagi di masjid satu shop. Tapi cuman gara-gara pemerintah doang, masa mau menumpahkan darah? Gak pantas rasanya. Padahal di situ pasukannya luar biasa banyak Sayyidina Hasan. Tapi langsung datengin Muawiyah. Ya Muawiyah, dah, ana pasrahkan kepemimpinan saya kepadamu. Yang penting di antara kita jangan ada lagi perpecahan. Jangan ada lagi perpisahan. Dah, ini silahkan kamu pimpin umat Islam. Saya percaya sama kamu karena kamu juga sahabatnya Nabi. Pasti adil, sahabatnya Nabi pasti adil. Dipasrahkan kepada Sayyidina Hasan. Udah, Sayyidina Hasan lepas dari pemerintahan. Karena Sayyidina Hasan juga paham, di sini ada satu sabdanya Rasulullah yang masih gantung dan belum terbukti. Yaitu apa? Yaitu tentang masalah khalifah selanjutnya. Kanal khilafatu ba'di salasina aman, kata Nabi. Penggantiku atau khulafaur rasyidin setelahku ini 30 tahun. Nah, tepat di Sayyidina Hasan memimpin itu pasti 30 tahun. Masa iya Sayyidina Hasan nggak paham tentang hadis itu? Makanya Sayyidina Hasan langsung ngasihin kepada Muawiyah. Ya her, ini untuk membuktikan kalamnya Nabi juga, silahkan pasrahkan. Namun setelah Muawiyah memimpin, ternyata yang busuk bukan Muawiyahnya, namun kita bisa bilang keturunannya. Ya, sebagian dari mereka ada yang busuk, tapi luar biasa Muawiyah dan para keturunannya membuat Islam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan hingga dinasti Umayyah menjadi dinasti yang paling besar wilayahnya. Dinasti Islam yang paling besar wilayahnya itu dinasti Umayyah. Utsmaniyah, Abbasiyah kalah sama Umayyah. Zaman dulu luar biasa, jauh. Nah, maka dari itu Sayyidina Hasan akhirnya terbunuh juga. Balik lagi ke hadis awwaluhunna naqdun al-hukmu. Yang pertama kali dirusak dari Islam, tali yang pertama kali diudar itu adalah tali hukum, tali pemerintahan. Hingga Nabi mengatakan wa akhiruhunna naqdun as-salat, dan yang terakhir kali akan dirusak adalah salat. Yang akan terakhir kali dirusak adalah salat. Bagaimana salat dirusak? Bagaimana sholat ini akan dirusak sebagaimana pemerintahan dirusak? Apakah orang-orang Islam akan meninggalkan sholat begitu saja? Apakah orang-orang Islam akan melupakan ibadah yang namanya sholat? Enggak demikian. Sama seperti hukum, ketika kita berbicara bahwasanya hukum telah rusak, pemerintahan telah rusak, apakah pemerintahan hilang sepenuhnya? Enggak, tapi rusak. Tapi rusak. Artinya sholat, esensi dari sholat itu akan dirusak sama
orang-orang yang sama Nabi ini tidak disebutkan namanya, sangat rahasia. Nabi menggunakan fi'il mabni majhul, tidak menyebutkan pelakunya, yang maknanya di sini adalah ada orang-orang atau makhluk-makhluk yang mereka sembunyi di balik layar demi menghancurkan umat Islam. Entah apapun itu, mau ente bilang syaitan, ente mau bilang iblis, ente mau bilang dajjal, ente mau bilang Yahudi, yang penting mereka semua ada di balik layar. Dan tidak akan ada yang mengetahui tentang mereka kecuali orang-orang yang sadar, kecuali orang-orang yang mau mempelajari hadis-hadis Nabi secara benar. Dengan demikian, latung qadhanna urul Islam wa akhiruhunna as-salat. Bagaimana rusaknya salat? Itu kan pertanyaannya. Maka di sini Habib Abu Bakar menjelaskan bahwasanya di sini adalah rusaknya esensi daripada salat. Bagaimana rusaknya? Bahwasanya salat itu adalah naqdus salat fil amril furu', ya. Hakikatnya salat itu dirusak. Apa hakikatnya? Hakikatnya salat itu mempersatukan. Salat itu mempersatukan kita. Mau yang kulit hitam, mau yang kulit putih, mau yang pendek, mau yang tinggi, mau yang tua, mau yang muda, mau yang pintar, mau yang enggak, mau yang profesor, mau yang dokter, mau yang apa, mereka berdiri di shaf yang sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Mereka berdiri di satu shaf dengan satu tujuan yang sama, liwajhillahi ta'ala. Karena apa? Karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mereka buang yang namanya organisasinya mereka buang, profesornya mereka buang, semua yang mereka miliki, mau kaya, mau miskin, mau kulit putih, mau ganteng, mau jelek, mereka dipersatukan dalam sholat. Hakikatus sholat hakadha. Beginilah hakikat daripada sholat, mempersatukan. Maka naqdus sholat, merusak sholat adalah merusak hakikatus sholat. Yang awalnya sholat itu digunakan untuk mempersatukan, ini akan dijadikan sebaliknya, untuk memecah belah umat Islam. Kita lihat zaman sekarang, ini imamnya nih nggak pakai kunut kalau sholat, anak nggak mau kalau sholat sama dia. Ini imamnya kalau tahiyat kagak bener. Ini imamnya, ini imamnya NU, ini imamnya organisasi ini, imamnya ini banyak dosanya. Awalnya sholat digunakan untuk mempersatukan, ini tiba-tiba hilang esensinya, hilang hakikatnya, ya. Ini yang disebutkan sama Nabi. Di zaman sekarang sangat banyak orang-orang yang memiliki pola pikir demikian, pola pikir menghancurkan sholat. Ini imamnya dari organisasi yang itu, anak nggak mau jadi makmumnya dia. Ini masjidnya bukan masjidnya organisasi kami, nggak mau anak masuk ke situ. Ini masjidnya nggak sah, ini masjidnya nggak bagus buat sholat di situ. Begitu, nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena hakikat sholat itu mempersatukan. Sedangkan di zaman akhir akan rusak, ya. Sholat akan keluar dari hakikatnya. Hingga zaman sekarang sangat tersebar masjid-masjid atau masjid-masjid yang sepi cuman gara-gara hal ini mulai tersebar di kalangan masyarakat. Nah, itu adalah bahaya. Bahayanya hidup di zaman akhir, kita nggak sadar akan penyakit yang demikian. Ini adalah penyakit, namun kita sangka ini adalah perbuatan baik. Ya, kita meninggalkan masjid itu, kita pikir itu adalah perbuatan baik. Oh enggak, itu adalah hal buruk. Ya, nggak baik. Itu adalah penyakit umat zaman akhir yang harusnya hakikatus sholat itu mempersatukan, malah jadi memecah belah. Gengsi sholat di masjid ono. Naudzubillah, sifat-sifat yang demikian nggak boleh, ya. Sama-sama masjid nggak boleh digituin. Masjid itu nggak punya masjid itu nggak punya, dia itu nggak punya organisasi. Masjid itu bukan punyanya perorangan, bukan. Masjid itu bukan punyanya satu kelompok saja, itu bukan. Masjid itu punya kita, semua umat Islam. Mau apapun
organisasinya, mau apapun kulitnya, mau seberapa banyak pun hartanya, tetap umat Islam. Ya, nggak boleh kita punya perasaan yang demikian. Karena naqdul sholat ini akan menghasilkan satu perkara yang sangat penting, sangat berbahaya bagi umat Islam, yaitu perpecahan. Apabila sudah ada perpecahan, akan terjadi perselisihan. Dari perselisihan bisa jadi adu mulut alias saling mencaci maki. Dari caci maki akan menyeret kita sampai ke skenario paling buruk, yaitu pertumpahan darah. Na'udzubillah min dzalik. Ini makna hadis yang sangat luar biasa dalam, tidak bisa dipahami kecuali orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti kita. Bagaimana sholat akan dirusak? Kalau zaman dulu mungkin nggak tahu caranya gimana. Oh, ternyata zaman sekarang terbukti. Kami bangun masjid bukan buat kalian, kami bangun masjid buat organisasi kami saja. Naudzubillah, sifat-sifat demikian. Itulah nawaqid wan naqaid. Wa mudhilatul fitan wa asbabul wiqayati minha. Ya, jadi an-nawaqid itu adalah mayuzilu asyai'a min asasihi wa yaqta'u min aslihi wa fi istilahi fiqh tawulat ismun likulli ma yanqudul ura wa yu'ajjijus sira binaqdi thawabitil ilm wal i'tiqad wa ma yatafarra'u anhuma. Kita bicara hadis yang sebelumnya adalah hadis daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Terkenal hadis ini dengan nama Ummis Sunnah. Hadisnya punya julukan Ummis Sunnah. Yang mana hadis ini itu menjelaskan tentang apa? Asasul agama, asasnya agama. Di situ disebutkan bahwasanya tandanya hari kiamat adalah yang pertama, antalidal amatu rabbataha, seorang budak akan melahirkan tuannya sendiri. Yang kedua adalah akan ada orang yang sangat miskin, nggak punya baju, nggak punya sendal, akan berlomba-lomba untuk meninggikan bangunannya. Maka di sini nggak bisa kita artikan secara harfiah karena nggak masuk akal saja. Seorang budak mau melahirkan tuannya itu bagaimana? Seorang yang nggak punya apa-apa kok tiba-tiba jadi meninggikan bangunannya. Gimana ceritanya? Nggak bisa. Karena ini hadis tentang hari kiamat. Pasti punya makna hakikat. Pasti punya makna yang tersimpan di dalamnya. Punya rahasia. Ada kode di dalamnya. Maka di sini difikirkan lagi oleh ulama-ulama kita, diambillah intisari dari dua hal ini, dari dua tanda ini. Tanda yang pertama, ya, bahwasanya akan ada budak yang melahirkan tuannya, artinya adalah apa? Rusaknya ilmu dan rusaknya i'tiqad. Di akhir zaman akan tersebar di seluruh penjuru dunia dan di seluruh pemikiran umat-umat Islam rusaknya i'tiqad dan rusaknya ilmu. Terbukti nggak? Zaman dulu ilmu dan i'tiqad sangat dijaga oleh ulama-ulama kita. Zaman sekarang nggak ada yang penting dari ilmu dan i'tiqad lagi. Tidak ada yang mementingkan ilmu dan i'tiqad lagi. Yang mereka pentingkan cuma dunia. Bodoh amat sama ngaji, bodoh amat sama cari ilmu, bodoh amat sama akhirat. Yang penting dunianya aja bahagia, sukses, makmur. Pemikiran umat Islam zaman sekarang rusak banget ini. Ini rusak luar biasa. Lupa sama akhiratnya. Kalau kata ulama, mereka rela menjual akhiratnya dengan harga yang murah banget. Ya. Akhirat bisa didapatkan dengan contoh simpelnya saja, kita ngaji di majelis ini. Jam 10 datang. Ya. Tapi karena di jam 10 itu ternyata kita bisa mendapatkan 200.000, kita buang tuh yang namanya ngaji. Bodo amat, ngaji besok-besok aja. Yang penting anak dapat 200.000. Ini menjual akhirat demi dunia. Demi dunia. Jadi akhiratnya dijual dengan harga 200.000 doang. Akhiratnya dia murah banget. Agama nggak semurah itu. Nggak boleh kita meremehkan agama. Ya, penting agama itu. Itu namanya apa? An-naqd
fil ilm wal i'tiqad. Rusak di dalam ilmu dan i'tiqadnya akan tersebar luas di pemikirannya orang-orang Islam di zaman akhir. Apa hubungannya sama budak melahirkan tuannya sama rusaknya ilmu dan i'tiqad? Maka ulama di sini membuat satu gambaran bahwasanya hubungannya di situ adalah akan banyak, tentu saja akan banyak anak-anak yang akan melawan orang tuanya, akan durhaka kepada orang tuanya di akhir zaman. Karena apa? Karena minimnya pendidikan, minimnya edukasi terhadap agama yang diberikan kepada orang tuanya. Ya. Minimnya pendidikan yang diberikan kepada orang tua, pendidikan agama paling khususnya, hingga akhirnya menjadikan anak-anak tadi hanya mementingkan dunianya, mementingkan anaknya, mementingkan suaminya, mementingkan istrinya daripada ayah ibunya. Itu namanya apa? Rusak di dalam ilmu dan i'tiqad. Karena apa? Tidak memberikan edukasi agama sama sekali terhadap anak, hingga anaknya ini udah tahrif, udah melenceng sekali dari jalur agama, bodoh amat sama yang namanya birrul walidain, bodoh amat sama yang namanya patuh terhadap kedua orang tua. Mudah-mudahan anak kita selamat semuanya dari sifat-sifat yang demikian. Ya, jadi mulai banyak orang tua yang tidak memberikan edukasi dan anak-anak yang mulai durhaka kepada orang tuanya. Ini disebabkan oleh apa? Ya, oleh bisa jadi karena fitnah yang sedang menimpa di dunia itu. Fitnah apa? Contohnya di zaman-zaman PKI dulu, ya, dimana kalau ada terdaftar ustadz pasti akan langsung diburu. Wah, ini ustadz ngajar, bunuh. Ya, ini zaman ini bukan hanya Indonesia yang mengalami, tapi di dunia negara-negara lain juga mengalami. Ketahuan ada orang ngajarin agama, bunuh. Akhirnya apa? Anak-anak mulai buta sama agama. Karena guru ngaji mereka dibunuh satu persatu. Mereka kalaupun ada, itu pasti bersembunyi di dalam rumahnya. Karena setiap dia keluar, dia nongol, ketahuan ngajar, dibunuh. Akhirnya anak-anak generasi kayak kita gini minim dengan ilmu agama. Efeknya sangat panjang, sangat kontinu. Jadi kayak kita gini, nggak paham tentang ilmu agama. Ketika seorang anak nggak paham tentang ilmu agama, mereka akan berusaha untuk mendapatkan dunianya secara sempurna dan bodoh amat sama yang namanya akhirat, hingga mereka lupa pentingnya menghormati orang tua, pentingnya merawat orang tua ketika sudah tua. Lupa sama hal-hal yang demikian. Mereka lupa jasanya orang tua itu kayak apa. Karena apa? Minimnya ilmu agama di antara mereka. Ya. Ada kalanya ini anak tadi tidak paham ilmu agama gara-gara fitnah dunia yang tadi. Ada kalanya memang orang tuanya ini yang bodoh dalam mendidik anaknya. Semoga kita diselamatkan dari fitnah yang satu ini, dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin, Allahumma amin. Ini adalah satu hadis yang makna mungkin lafadznya sedikit, namun maknanya sangat dalam. Ya. Adapun keterangan selanjutnya kita akan jelaskan di pertemuan kita yang wallahu alam kapannya. Malakhus fiqhunna waqit wan naqaid wa mudillatul fitan wa asbabul wiqayati minha. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.